Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kenapa? Iblis ini sungguh tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Yetian yang sudah berada di dalam panji penekan jiwa masih meraung dan marah, seolah-olah dia masih menyimpan dendam. Karena dia tidak mampu memahami mengapa tanda putra kekosongan bisa muncul di antara alis avatar suci. Pada saat yang sama, setelah terobosan avatar suci yang telah membuat keributan besar di alam dewa kuno, segera diredam oleh kakak-kakak senior Xiaoyan. Adik ke-9, siapa dia? Kata Rancang sambil menatap avatar suci. Karena auranya jahatnya membuat Rancang merasa tidak nyaman. Dia avatar saya yang baru saja mencapai keabadian dewa, jawab Xiaoyan, sehingga mengejutkan banyak sosok yang berdiri di sana. Adik ke-9, dari mana tubuh ini berasal? Karena celah yang baru saja terbuka terhubung dengan makhluk kekosongan, dan mereka adalah makhluk paling misterius dan kuat. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka yang mudah diincar. Kaiyun juga tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun mereka semua merasakan getaran yang terpancar dari celah itu sangat kuat. Avatar saya berasal dari dunia Xuanjin. Jangan khawatir kakak senior. Apakah Anda tahu di mana letak istana surgawi? Apakah kalian mau menyelidiki istana surgawi bersama saya? Xiaoyan berkata dengan serius. Karena sebelum meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia Sanhai, Xiaoyan berencana untuk bertemu dengan para raja roh lagi. Tentu saja tujuan utama Xiaoyan adalah untuk memancing Sang Messi yang mengendalikan istana surgawi. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menyelidikinya. Lagi pula saat itu, Xiaoyan diancam oleh Sang Messi untuk mengembalikan semua hati biru para raja roh yang telah dibunuhnya. Dan mereka telah dibangkitkan kembali menggunakan metode Sang Messi. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin tahu rahasia apa yang ada di sana. Mengapa para raja roh ini dengan mudah dibangkitkan? Sebelumnya, Xiaoyan tidak mampu menghadapi istana surgawi yang selama ini dia gunakan sebagai pion. Jadi sekarang Xiaoyan ingin melihat istana surgawi lagi. Bagaimanapun orang-orang ini bagaikan kecoak bagi sensi. Mereka tidak bisa dibunuh sepenuhnya dan mereka tak bisa dibasmi sepenuhnya. Kata Sen Qijun tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin, memperlihatkan ekspresi jijik yang mendalam terhadap istana surgawi. Jelas mereka pernah mencoba memusnahkan istana surgawi sebelumnya. Seperti yang dikatakan si Qijun, memang mustahil untuk membunuh semua roh hantu yang jiwanya telah terkuras habis, sehingga jumlah mereka justru bertambah. Selama periode ini mereka mengganggu perkembangan banyak bintang. Sebelumnya, Ratu juga telah mengirim para prajurit kuat dari alam dewa kuno untuk membasmi mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa merajalelanya para roh hantu ini? Saat Kaiyun mengatakan ini, para kakak senior Xiaoyan juga dipenuhi amarah. Bagaimanapun mereka sudah lama tidak menyukai istana surgawi, tetapi mereka tidak dapat melenyapkan mereka dan hanya bisa waspada terhadap para raja roh. Sekarang, para raja roh ini telah membuat terobosan dalam kekuatan, jadi jika kita ingin memusnahkan mereka semakin sulit. Oleh karena itu, kita harus menyelidikinya, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Mendengar itu semua orang terdiam. Kita perlu berkonsultasi dengan Yang Mulia Ratu dan kemudian membuat persiapan penuh. Kapan adik ke-9 berencana melakukan ini? Tanya Kaiyun dengan nada serius. Sekarang. Xiaoyan menjawab dengan tegas yang membuat semua kakak senior terkejut dan ragu. Istana surgawi adalah kekuatan yang dahsyat. Selama alam dewa kuno melakukan serangan kali ini, mereka mungkin akan sulit untuk ditaklukkan. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mengerahkan kekuatan alam dewa kuno. Jadi semuanya harap tunggu sebentar. Saya akan bertanya kepada Ratu apakah dia punya pendapat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menghilang dari Xiao Mensen dalam sekejap.
Beberapa saat kemudian, Sioyen tiba-tiba muncul kembali di dalam Xiao Mansion tanpa bergerak. Ini adalah teleportasi dan alam dewa kuno memiliki keterbatasan ruang, sehingga penerbangan dibatasi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan cukup yang diizinkan terbang di atas alam dewa kuno. Namun adik ke-9 dapat melakukan perjalanan langsung melalui ruang. Apakah ini kekuatan jiwa kekosongan? Sungguh luar biasa. Ye Feiyu berseru kaget, sehingga kedua kuncir kudanya yang seperti loli berkibar-kibar, tampak menggemaskan. Ratu telah setuju, ayo berangkat sekarang, kata Sioyen sambil tersenyum, seolah-olah dia mengabaikan kekuatan istana surgawi. Memang, dengan kekuatan Sioyen saat ini, bahkan 10 Raja Roh pun tak lagi bisa menjadi ancaman baginya. Lagi pula, Sioyen punya banyak ide untuk perjalanan ini, jadi dia ingin melihat apakah dia bisa mewujudkan semuanya. Saudaraku, apakah kalian tahu lokasi persis istana surgawi? Tanya Sioyen perlahan. Mereka juga ada di kekosongan Nanling ini. Setelah Ye Feiyu berbicara, dia segera menunjukkan peta bintang kepada Sioyen. Kemudian Ye Feiyu mengangkat tangannya dan sebuah gulungan tiba-tiba muncul dengan cahaya yang berkelap-kelip di dalamnya. Sesaat kemudian dia menemukan lokasi istana surgawi di dalam lautan kehampaan yang luas. Mereka selalu bertindak dengan profil tinggi, dengan 7 bintang besar yang mengorbit di pusatnya, dan dunia luas yang terdiri dari 3 alam antar bintang yang mampu menampung ratusan juta roh hantu dan dewa. Yi Jun kemudian menjelaskan, meskipun jumlah mereka pastilah tidak dapat ditentukan dan ini hanya perkiraan, tetapi kemungkinan lebih dari itu. Sioyen tersenyum ketika menambahkan bahwa roh hantu sebelumnya sangat banyak. Sebelum pergi, Sioyen mengunjungi istri-istrinya dan tim Fearless untuk memberi mereka beberapa kata nasihat. Karena perjalanan mereka ke istana surgawi hanya sebentar. Bagaimanapun Sioyen sekarang memiliki gua jiwa kekosongan, jadi mereka dapat dengan cepat melakukan perjalanan melalui lautan kehampaan. Namun meskipun ini bisa menghemat banyak waktu, tapi perjalanan waktu ini sebenarnya merupakan langkah krusial. Tanpa kekuatan gua jiwa kekosongan, bahkan jika Sioyen dapat melewati formasi teleportasi agung alam dewa kuno, setiap perpindahan akan memakan waktu bertahun-tahun. Tapi dengan gua jiwa kekosongan, dia dapat dengan cepat berpindah lokasi di dunia sensi, tanpa menghabiskan terlalu kekuatan jiwa. Pada saat ini, Sioyen dan kakak-kakak seniornya naik ke langit. Kemudian Sioyen mengangkat tangan dan menggambar busur lingkaran di udara. Tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Setelah itu, Sioyen memimpin dan melangkah ke dalam lubang hitam tersebut. Segera, 8 kakak senior Sioyen mengikuti dari belakang memasuki lubang hitam itu dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama di istana surgawi, suasananya tampak mencekam. Sioyen adalah reinkarnasi yang mulia, sekarang dia telah tumbuh sedemikian rupa dalam waktu yang begitu singkat, sehingga kita tidak bisa lagi menanganinya atau membunuhnya. Jangan khawatir, sekarang Tuan tidak lagi memerintahkan untuk memusnahkan reinkarnasi yang mulia, melainkan terus memperbanyak jumlah hantu roh. Apa? Mungkinkah Tuan sekarang telah menyerah? Pada saat ini ada 10 kursi di atas panggung batu bundar ditempati oleh para raja roh, dan mereka terus berbicara satu demi satu. Kita semua telah dibunuh olehnya, dan kita sekarang bukanlah tandingannya. Namun Tuhan juga telah memberi kita pil ajaib ini. Jika kita menemukannya lagi, kita harus menelan pil ajaib ini. Yang berbicara adalah Wuxing, Raja Roh dari Istana Surgawi. Dan dia adalah pemimpinnya, sehingga 9 Raja Roh lainnya mematuhi perintahnya. Namun dia tidak mengambil alih kekuasaan. Sebaliknya, dia berkonsultasi dengan Tuhan mereka tentang hadiah tersebut. Setelah menelan pil ini, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Jika kita menemukannya lagi, kita tidak boleh ragu lagi dan harus membunuhnya dengan cara apapun. Kalau tidak, kita semua mungkin akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saat itu, Tuhan pasti tidak akan pernah menyelamatkan kita dan kita pasti akan dibunuh oleh Sioyen. Oleh karena itu, saya benar-benar khawatir
karena situasinya akan sangat sulit. Jika kita maju adalah jalan buntu, bahkan jika kita mundur juga jalan buntu. Jadi kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Mendengar apa yang dikatakan Fusing, para raja roh tersenyum pahit. Pada saat ini, istana surgawi sebenarnya terdiri dari 3 alam luas dan 7 bintang super. Jika diperhatikan dengan seksama, siapapun akan melihat titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Dan mereka semua adalah prajurit unik dari istana surgawi. Dengan mata tanpa pupil dan tanpa fluktuasi jiwa. Dan mereka semua telah menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh istana surgawi. Setelah mengorbankan jiwa mereka, namun kebanyakan dari mereka tidak mengajukan diri, melainkan ditangkap oleh istana surgawi dan dipaksa untuk mengorbankan jiwa mereka. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.